Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara Tuhan, di video berikut, seorang ustadz dalam ceramahnya menjelaskan natur keilahian Yesus dari sisi kemanusiaannya, dan dia mengutip Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saudara Tuhan, penjelasannya sangat memberkati, berbeda dengan beberapa orang mu'alaf yang sering menguti Alkitab, tapi tujuannya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya. Namun sebelumnya, mohon bantu saudara share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah di dunia ada wujudnya nggak? Ada saat itu. Wujudnya siapa? Ya Nabi Musa, ya Nabi Isa, ya Nabi Muhammad. Isa adalah Tuhan dalam bayangan manusia. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Kata Guru Krishna, berbakti kalian kepadaku bukan dihitung berbakti kepada dewa, tapi kalian berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Bukan lagi berbakti kepada manusianya ya, tapi kau berbakti kepadaku sama halnya berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Sinonim nggak dengan bahasa Nabi Isa tadi? Demikian juga Nabi Muhammad. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan untuk menyatu. Aku yang mana nih? Kalau di konteks bahasanya, akunya aku Allah. Tapi di saat itu, real time-nya saat itu, yang ngomong itu siapa? Maka agama apapun yang samawi, di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya toh, mereka bingung. Aku ciptakan Adam berdasarkan serupa dengan wujudku. Betul nggak? Itu wujudnya toh. Iblis bingung. Kenapa? Melihat yang wujud gengsi. Padahal dia lupa, di balik Adam ada nur Allah yang ditanam di situ. Kalau sujud kepada manusianya, zahir ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau sujud kepada nur Allah itu, bukan pulang pada nurnya, tapi pada Allah, enggak? Tapi kan ada nur Allah tanam di situ. Sebetulnya iblis disuruh sujud kepada Adam itu sudah sujud kepada Allah sendiri, paham? Itulah gengsinya itu. Aku from fire. Makanya nggak mau dia. Aku lebih tinggi, lebih mulia. Wah sudah ya. Betul nggak? Kalau kau lihat ada manusianya, dia cuma bangkai, bodoh-bodoh saja itu. Tapi di balik itu ada nur Allah tanamkan, betul nggak? Dan siapa yang menanamkan nur Allah itu? Ya Allah sendirilah. Ada Allah, ada nur, baru mewujud, betul nggak? Nah sekarang ini dia. Trinitas. Ada wadahnya ini, ada isinya, dan ada yang memberi isi tadi, betul nggak? Ini wujudnya, ya toh? Ini adalah nabinya. Ini dalamnya adalah berlapis-lapis sama ini ya. Ini adalah Rasulullah. Ujungnya Rasulullah siapa? Yang sumbernya ini, isinya itu. Allah. Itulah Trinitas. Sama nggak semua agama? Sama. Guru Krishna, Atman, Tuhan. Guru Siddhartha Gautama, Buddha, Tuhan. Guru Isa, Roh Kudus, Allah Bapa. Nabi Muhammad, Rasulullah, Allah. Nah sekarang ada. Kalau nggak ada ininya, itu namanya bukan agama. Itu namanya privat kepribadian. Kursus halal haram. Dogma buntu. Makanya sekarang kau tahu, kau paham, kau ngerti, kau tahu, kau berpengetahuan, ya, kau bisa ucapkan, bisa, kau paham artinya, bisa. Nah, sekarang kau praktekkan. Gak bisa. Budak ini. Betul nggak? Syahadat itu punya bersaksi. Nah, bersaksi itu apa? Di alam manusia. Kita di manusia loh ya. Di nyatanya. Bersaksi itu melihat dengan kronologi. Yang kau lihat apa? Ya pasti wujud lah. Masa kau lihat bunyi? Masa kau lihat rasa? Betul nggak? Betul. Dan Allah ya, secara dalil, ada nggak sifat wujudnya? Ada. Cocok nggak melihat bersaksi dan wujud? Cocok. Yang budek ini kan dia nggak tahu ini semua. Akhirnya apa? Ini yang meluter. Ya enggak? Budek semua itu. Kan
Kan udah bilang, gak mungkin ada yang nongol biar sebatang gudingnya aja. Ekornya pun nggak ada yang nongol. Yang marah banyak nggak? Banyak. Yang jujur banyak nggak? Banyak. Tapi ada nggak yang nongol menjelaskan ini? Nggak ada. Saya kamu mulai kapan? 3 tahun kan? 3 tahun bukan waktu sebentar loh ya. Saya dewasa musik, punya nggak? Jawasi. Dewasa intelijen nggak? Jawasi. Dewasa orang kampung nggak? Jawasi. Dewasa matamu nggak? Kau pun melihat, tapi kan nggak bisa apa-apa. Karena saya ilmiah, kau dasarnya keyakinan. Tinggal mana? Ayo polisi misalkan. Apakah polisi dan hukum memperkarakan keinginan? Apa dipidana keinginan itu? Pendapat dipidana kan? Angan-angan dipidana kan? Tidak. Yang dipidana adalah yang sesuai dengan hukum dunia. Kenyataanmu barang buktinya itu dipakai acuan. Manusia apa hewan itu? Manusia. Hewan ada nggak yang dipidana polisi? Saya tanya. Tidak. Betul nggak? Insya Allah ya. Biar menggung. Polisi tidak pernah mempidana anjing. Betul nggak? Ya. Yang dipidana polisi adalah manusia yang berakal. Berdasarkan praktek kenyataannya. Barang bukti. Betul nggak? Jangan kau bermodalkan pendapat kamu di sini. Janganlah. Ya nggak? Aku berpendapat praktek syahadat adalah mengucapkannya saja. Loh, kok pendapat? Aku berpendapat bahwa syahadat itu adalah yakin. Loh, kok berpendapat kok yakin? Aku berpendapat bahwa syahadat itu adalah seolah-olah kita menyaksikan. Loh, kok seolah-olah? Ingat ya, kita di alam manusia, goblok. Betul nggak? Astaga, kau itu. Kamu tak pernah keluar daripada dogmamu. Di mana kita? Dunia apa kubur? Dunia. Kubur apa dongeng? Dongeng apa khayal? Khayal apa mimpi? Dunia kan? Dunia. Maka untuk dunia nyata gak? Nyata. Pakai pancaindera gak? Pakai akal gak? Pakai. Maka kita membahas di dunia harus pakai akal, harus pakai pancaindera, betul gak? Betul. Jangan pakai khayalan. Astaga. Minus ini Allah. Baik, saudara Tuhan, di videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Dan dia menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau bahasa Alkitabnya Yesus Kristus adalah wujud dari Allah itu sendiri. Dengan alasan ya beliau mengutip Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di mana ayat ini berbunyi bahwa Yesus berkata dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, penjelasan beliau tadi sangat memberkati pastinya, di mana ya dia menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang selama ini mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa, Yesus itu hanya seorang nabi dan segala macamnya. Bahkan Irene Handorno mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi merupakan jawaban bagi mereka bahwa kemanusiaan Yesus adalah wujud dari keilahian Allah. Ya. Beliau mengatakan bahwa Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat atau belajar dari sejarah, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang berani mengatakan dia adalah jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia selain daripada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan hal besar ini. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus yang berani berkata kepada seorang pendosa yang disalib bersama-sama dengan dia. Ya, mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam sorga. Ya. Saudara dalam Tuhan. Sebenarnya kalau kita kembali melihat bagaimana Yesus diceritakan dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab mencatat ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berbagai bukti. Bahkan ketika dia datang ke dunia ini, dia melakukan berbagai keajaiban. Dia melakukan berbagai mukjizat yang sangat luar biasa. Mulai dari menyembuhkan orang sakit,
memelekkan mata orang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Ya. Dan ketika Yesus disalib, lalu dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dan maut tidak menguasai hidupnya, tetapi dia berkuasa atas maut, sehingga dia mengalahkan maut. Di hari yang ketiga dia bangkit, ya, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh banyak orang. Ya. Saudara dalam Tuhan, itulah sosok Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekali lagi, apa yang dijelaskan oleh seorang ustadz di video tadi, ya secara pribadi saya sangat terberkati, dan saya percaya bahwa saudara pastinya terberkati juga. Ya. Jadi jikalau selama ini kita mendengarkan ada orang-orang di luar sana mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya beberapa waktu lalu Syahrini mengatakan Yesus diragukan sebagai Tuhan karena Yesus manusia, Yesus bisa lapar dan segala macamnya. Ya, mualaf-mualaf lainnya juga mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi, Yesus itu diangkat menjadi Tuhan dan segala macam. Saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi merupakan jawaban bagi mereka bahwa Yesus Kristus adalah wujud daripada Allah itu sendiri. Dan semoga penjelasan beliau di video tadi menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak punya lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita. Dan sekali lagi mohon bantuan saudara, ya, dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang terberkati melalui kesaksian beliau, melalui apa yang beliau jelaskan di video tadi, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.